Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di tempat ibadah sementara GKP Bahtera Hayat Semarang dalam acara yang penuh dengan kegembiraan dan ucapan syukur, yaitu acara pemberkatan pernikahan Saudara Yehezkiel Putra Anugrah dan Saudari Suci Ismi Wulandari. Kita akan segera mulaikan acara kita pagi hari ini, dan kepada Gembala Sidang GKP Bahtera Hayat Bapak Pendeta Yosua Anugrah Kristanto STH akan menempatkan diri di mimbar dan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Sebab pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi, yang akan memberkati ibadah pada pagi hari dari awal, pertengahan hingga akhirnya, oleh karena kemurahannya dan untuk kemuliaannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang semua Bapak Ibu yang hadir untuk berdiri di tempat masing-masing. Dan inilah prosesi mempelai laki-laki.
Siapakah yang menyerahkan laki-laki ini untuk menikah? Kami orang tuanya. Sebagai hamba Allah, saya menerima mandat Bapak Ibu untuk menikahkan Saudara Yeskiel Putra Anugrah. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Semua Bapak Ibu masih tetap berdiri, dan mari kita sambut. Inilah prosesi mempelai perempuan. Siapakah yang menyerahkan wanita ini untuk menikah dengan pria ini? Ya, kami orang tuanya. Sebagai hamba Allah, saya menerima mandat Bapak Ibu untuk menikahkan Suci Ismi Wulandari. Saya persilahkan Bapak Ibu menempatkan diri. Seluruh sidang yang hadir dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebentar lagi firman Allah pemandu hidup kita akan disampaikan oleh hambanya, dan kita akan menyambutnya dengan pujian firman-Mu pelita bagi kami. Pelita bagi kami.
kami pada pagi hari ini, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus mempelai berdua yang mau memasuki menikah rumah tangga, Tuhan yang akan membekali, Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan firman-Mu di pagi hari ini. Setiap kami yang hadir disegarkan kembali akan kebenaran firman-Mu berkenaan tentang harga masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami haus dan lapar, dan kami siap mendengar sabda-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam pegang tangan ya. Saya wajah-wajah bersukacita, gitu ya. Ada wajah ketegangan di sana, ada wajah bahagia, ada wajah lelah, gitu ya. Tapi semuanya untuk kebahagiaan anak-anak kita semuanya. Amin. Bapak dikasih Tuhan. Tema pagi hari ini saya berikan judul keluarga yang diberkati Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir ingin keluarganya diberkati Tuhan. Betul? Mungkin ada yang baru 5 tahun, ada yang 10 tahun, mungkin ada yang 30 tahun pernikahan, ada juga yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Setiap kita berbeda-beda, tetapi ujungnya sama. Kita ingin keluarga kita diberkati. Saya awali dengan sebuah cerita. Saya ingat ada seorang teman yang ketika pacaran itu gonta-ganti. Mungkin pas semester ganti pasangan. Saya tanya, kenapa? Saya udah nikah, tapi teman saya ini belum, sahabat saya SD. Kata kenapa? Wah, saya enggak cocok. Kenapa ya setiap 6 bulan saya ganti? Bukan saya mempermainkan wanita katanya, tapi ada sesuatu yang seringkali selama 6 bulan itu membuat saya enggak cocok. Tapi itu tahu apakah itu? Karena gini, saya tuh pengen seorang wanita yang pendiam, nggak banyak ngomong, silent cool, ya. Tetapi 6 bulan berubah wanita itu. Jadi cara itu minta ampun, ngomong terus, sehingga membuat laki-laki ini loh, nggak seperti ekspektasi saya, nggak seperti keinginan saya. Ditunggu-tunggu kok tambah cerewet. Dia mau aduh, ini bukan tipe saya. Sebelum lanjut, saya ganti pasangan. Setelah ganti pasangan, dia cari wanita yang lembut, yang kayaknya menenang gitu ya. Pacaran berjalan 1, 2, 3 bulan sampai 6 bulan, ternyata cewek juga setelah 6 bulan. Dia kaget, kok begini ya? Sampai beberapa kali yang ketemu saya bingung dia. Kenapa ya? Tolong dong cariin saya jodoh. Saya tuh gak mau yang cewek. Oh gampang. Hari itu juga, saat itu juga saya ajak ke Java Mall. Tenang, aku punya kenalan di Java Mall. Tenang nih? Iya. Bonceng ke, naik ke Java Mall. Dia senang sekali dengan antusias ikut saya. Sampai di Java Mall saya tunjukkan itu cantik-cantik toh, bajunya model-model, nggak cerewet, patuh, fashionable banget gitu ya. Gonta ganti pakaiannya pun nggak pernah cerewet, modelnya bagus, gayanya bagus, nggak pernah cerewet. Dia jengkel karena apa? Jauh-jauh dibawa ke Java Mall untuk lihat patuh. Saya bilang seorang wanita yang cerewet itu karena dia percaya padamu, udah nyaman sehingga bisa menceritakan apa saja kepada. Berbeda dengan seorang saudara yang sudah menikah 3 kali. 3 kali menikah, ketemu dengan saya yang ketiga kalinya. Kemudian saya tanya, bro, kamu udah nikah 3 kali? Tahu jangan. Pertanyaan saya, dengan istri yang ketiga ini bagaimana? Wah, ternyata podo wae. Masalahnya sama, konfliknya sama. Kenapa? Perbedaan pria dan wanita itu yang dikasih Tuhan itu terus menurut saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang saya ingin katakan? Bahwa semua hal yang saya ungkapkan tadi adalah cara pandang seseorang yang belum mengerti akan kebenaran firman. Seringkali orang muda tergesa-gesa atau ingin berharap, kapan ya saya menikah? Karena bagi orang muda pernikahan itu surga, istana yang indah, istana yang megah, di mana aku akan nyaman, aku akan bahagia di dalam istana itu. Berbeda dari orang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, melihat orang yang wajar, enak banget ya rasanya. Melihat di luar istana itu jauh lebih enak ya. Honornya sama si ganduli, mau pergi, mau ini bebas, nggak seperti saya. Mau apa-apa harus bilang, mau apa-apa harus ini.
kalau buntutnya sih doli. Seakan-akan di luar istana jauh lebih indah dalam istana. Sedangkan yang mau menikah ini kan melihat keluarga di istana yang sangat indah. Ini cara pandang. Oleh karena itu sebelum kita menjalani semuanya atau merefresh kembali kehidupan keluarga kita, saya rindu kita mengerti bersama-sama bagaimana sih keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dibangun bersama dengan Tuhan. Saya ingin kita membaca bersama-sama satu nas di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Berkata seperti ini, nyanyian siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Aneh. Teks ini dimaksudkan bukan soal kita mau membangun rumah yang megah, bukan bangunan yang secara fisik, yang ada kolam renangnya yang bertingkat 3 atau bertingkat 5 ke bawah, bukan masalah fisik. Tetapi bagaimana rumah, sebuah situasi, sebuah rumah tangga yang dirindukan akan baik, akan bagus, akan benar kalau Tuhan yang membangunnya. Kalau saya balik, seperti firman-Nya berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Oleh karena itu, cara kita membangun keluarga yang bahagia hanya satu, yaitu apa? Dasarnya harus dengan firman Tuhan. Kalau tidak dengan firman Tuhan, sia-sia. Teks ini jelas berkata demikian, bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan berkata, kalau Bapak Ibu dan saya, Yeski dan Uci membangun rumah tangga tidak dengan Tuhan, sia-sia. Semua bisa bubar, semua bisa hancur. Karena tidak ada dasar yang kokoh, tidak ada dasar yang kuat. Tetapi dengan firman Tuhan inilah engkau akan memiliki rumah tangga yang diberkati dan laku sampai kapanpun. Pak, saya itu menikah karena cinta, betul ya? Ada yang menikah karena dituntut nasib, Bapak Ibu? Enggak ya, puji Tuhan. Saya menikah karena cinta, Pak. Cinta dengan cinta bertemu dalam sebuah pernikahan itu bagus. Tapi perhatikan, sebuah keluarga yang diberkati, sebuah keluarga yang akan langgeng tidak bisa hanya dengan cinta. Tadi malam Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa cinta itu relatif. Ada saatnya cinta yang ketika pacaran itu menggebu-gebu, ketika pernikahan sudah tidak menggebu-gebu lagi. Contoh, kalau orang pacaran kemana saja diikuti, betul ya? Yang mau ke mall, ayo berangkat. Diantar itu, aku pengen beli baju putih, oh siap. Dari lantai dasar sampai lantai 5 itu baju putih diputerin, gak ada ketemu ya. Coba di mall sebelah, oh ya berangkat ke sana. Di mall sebelah gak ada, coba mall yang baru itu dulu, yang kenceng dulu ya, pas. Siapa tahu ada. Di sana gak ada, dia akan cari ke mall berikutnya, mungkin ketemunya hanya di toko ada. Bapak itu dikasih Tuhan, diikuti loh. Tapi bagaimana? Pak, tolong terkining pasar, maka kok diri. Di mana yang dulu kenal diikuti gitu ya? Aku terkining pasar apa belanja di hari ini, maka kok diri. Lu pun nggak sempat motor ojek. Ketika hidup kita taruhkan hanya kepada cinta, suatu hari akan luntur dan selesai kalau udah gak ada cinta. Banyak artis yang kita lihat selalu berpisah karena kita sudah gak ada prinsip kita udah beda, udah gak ada cinta. Karena apa? Hanya cinta. Bagaimana kalau kehidupan rumah tangga ditaruhkan di perasaan, apalagi perasaan? Karena perasaan itu fluktuatif. Pagi hari tersenyum, malam hari meneteskan air mata. Saya bertanya kepada pria-pria dan bapak-bapak, seberapa banyak bapak-bapak di sini yang kenal betul 100% dengan istrinya? Saya kenal Pak, istri saya itu ya wedok. Siapa ngerti gitu ya. Tetapi kenal gak sih perempuan yang ada bersama dengan kita itu 100% kalian tahu? Pernah bapak-bapak mengalami bahwa siangnya itu ceria sekali, tiba-tiba mendadak istrinya menangis dan tidak tahu kenapa? Saya mau katakan, jangankan bapak-bapak, ibu-ibu sendiri itu nggak ngerti siapa begini kadang-kadang. Kadang-kadang sedih sendiri, nangis, ditanya salahnya.
Ada apa? Nggak tahu, pokoknya sedih, pengen nangis. Bingung kan Bapak? Kalau perasaan hidup dan rumah tangga ditaruhkan di perasaan, nggak akan beres. Kenapa? Emosi di sana, kadang seneng, banyak emosinya daripada senengnya. Ini istri saya kok emosi terus. Saya akan bilang, oh datang bulan kali Pak. Kok datang bulannya harian? Kok emosi terus? Nah, ini membuat kehidupan rumah tangga tidak nyaman. Ini membuat bahwa kita kadang-kadang sulit untuk melanjutkan dengan nyaman kehidupan rumah tangga kalau rumah tangga didasarkan kepada perasaan. Atau mungkin keadaan kita mau sebelum masuk rumah tangga, saya punya mimpi, Yeski punya mimpi, Uci punya mimpi, punya harapan. Besok aku pengen punya suami itu yang menjadi imam dalam keluarga. Aku pengen yang laki-laki, aku pengen itu besok kalau menikah. Pas bangun itu dicium dulu sama istri, kemudian sudah ada kopi hangat di sebelahnya. Kayak di TV itu Bapak Ibu malaikat kopi gitu ya. Ternyata Pak, ketika dalam rumah tangga, bukan, wes awan, tahu. Ya ampun, anjingku Pak. Nama dikasih bagus-bagus, ini mandinya, nggak seperti impiannya. Saya berharap Pak, suami saya itu jadi imam dalam keluarga. Ternyata hari ini malas ibadah. Kalau besok ibadah, bosan salam ke Tuhan. Kalau cinta, kalau kehidupan kita taruhkan keluarga kita kepada harapan-harapan dalam anak-anak kita dan mimpi-mimpi dalam anak kita, selesai tidak lama. Karena rata-rata menunjukkan apa yang kita harapkan sebelum menikah dengan kejadian yang setelah menikah itu berbeda. Betul? Jadi hanya firman Tuhan yang dekat, amin. Tidak pernah berkurang kualitasnya dan akan terus berguna di sepanjang masa dalam pernikahan kita. Hari ini kita disegarkan, hari ini Yesus dimulai dengan firman Tuhan. Kalau ada persoalan, firman Tuhan itu yang menguatkan. Kalau ada pergumulan, firman Tuhan itu yang akan meneguhkan. Dalam masa tuamu ada jaminan firman Tuhan. Kembali bahwa otoritas tertinggi, dasar yang paling kuat di dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Contoh firman Tuhan yang kita lakukan supaya hidup kita diberkati. Suami istri saling memenuhi kewajibannya. Bisa kita baca bersama-sama Matius 1, 2, 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istrinya terhadap suaminya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri. Kalau kita mengerti firman Tuhan ini, ada kata saling memenuhi kewajiban. Pria, suami punya peran, wanita, istri punya peran masing-masing. Ketika suami istri menjalankan peran dan kewajibannya masing-masing seperti kehendak Tuhan, saya yakin bahwa kehidupan keluarga itu bersinergi, enak, indah gitu loh ya. Karena masing-masing tahu kewajibannya. Suami tahu bagaimana dia mengasihi istri, istri tahu bagaimana dia tunduk. Tunduk dan mengasihi ini tidak bisa dipisah. Kalau suami nggak mengasihi, istri nggak bisa tunduk. Kalau istri nggak tunduk, suami juga nggak bisa mengasihi. Jadi kalau suami istri saling menuntut tidak akan pernah selesai. Yang paling penting adalah sadari kata saling. Aku memberi, aku menyelesaikan kewajiban, menunaikan kewajibanku sebagai suami, sebagai istri. Di sanalah kita akan menikmati kebahagiaan keluarga yang diberkati Tuhan. Takaran mengasihi suami ini sangat berat bahwa itu. Ketika membaca ini indah, tapi yang terakhir perhatikan. Di sana dikatakan apa? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus Allah telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sampai berani mati untuk orang yang dikasihi. Nah ini, waktu pacaran, sehidup semati. Kamu yang hidup, aku yang mati. Atau kamu yang hidup, aku yang mati. Tapi setelah berumah tangga, apakah realitanya seperti itu? Berapa banyak suami-suami mau berkorban untuk istri? Bapak Ibu sendiri yang menjawab. Pasti itu menyegarkan kita. Ayo suami istri saling memenuhi kewajibannya. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya.
Bukan apa-apa istri, apa-apa istri, apa-apa istri. Ketika dalam sebuah kelas bina pranikah, ketika belum ada pelajaran, ada satu yang kami bina, kami tanya, "Yo, kamu maunya istrimu nanti ngapain? Bangun tidur, yang buatin kopi istri, yang masak istri, nanti yang belanja istri, nanti cuci baju istri." Oh, kabeh istri kabeh, gitu loh. Hampir semua pertanyaan jawab istrinya semua. Nah, terus kamu ngapain? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kata saling ini nggak bisa dipisahkan. Jangan pernah lupakan, ketika suami istri saling mengisi satu dengan yang lainnya. Kita berbeda, Yeski, Uci juga berbeda. Tetapi ketika saling mengisi akan menjadi satu tim yang indah, ya Bapak Tuhan. Amin. Contoh yang berikut, seorang menomorsatukan pasangan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang 4. Yuk baca sama-sama nih, 1, 2, 3. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, ini sulit Bapak Ibu. Bagaimana seringkali dalam kehidupan kita untuk menomorsatukan pasangan itu sulit. Apalagi kalau sudah punya anak. Rata-rata kalau berkata penting anaknya. Betul. Papa kerja jauh-jauh lama pulang bawa oleh untuk anak. Ibu belanja beli roti untuk anak. Siapin makan untuk seperti anaknya, bapak harus gede, boleh diri. Semua hal dilakukan biasanya untuk anak. Dalam budaya Jawa itu sebuah hal yang biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan suami istri harus saling mengutamakan. Nomor 1 bagi suami adalah istri. Nomor 1 bagi istri adalah suami. Jangan ada yang menceraikan kita. Bukan masalah pengadilan. Kadang-kadang istri bisa menceraikan kita. Kadang-kadang anak bisa menceraikan kita. Semua fokus kepada anak. Pekerjaan bisa memisahkan kita dengan pasangan kita. Bahkan pelayanan pun kadang-kadang menjadi nomor 1 dalam hidup kita, dan kita mengabaikan bagaimana keluarga kita. Bapak Ibu kasih dulu, kita belajar bersama-sama sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Seberapapun panjang usia pernikahan kita, yuk kembali segarkan lagi bahwa harus nomor 1 dalam hidupku sebagai pria adalah istri. Sebagai istri-istri yang hadir pagi hari ini, segarkan kembali dalam hati dan pikiran, yang harus menjadi nomor 1 dalam hidupku adalah suami. Sehebat-hebatnya suami berkarya, tapi kalau dia tidak mengasihi istrinya, tidak menomorsatukan istrinya, pasti ada ketimpangan di sana. Ada yang dikorbankan. Tapi mari pagi hari ini, dengan kesegaran yang baru, firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayo, istri tidak berkuasa lagi, tidak punya hak atas tubuhnya. Dulu sebelum menikah, ya, Yeski dengan segala kegiatannya, dengan segala, dia boleh sendirian. Apapun yang diinginkan dilakukan. Tetapi sekarang ujiku demikian. Ketika berumah tangga, semua harus dikomunikasikan, semua harus disepakati bersama-sama. Mau apa dilakukan bersama-sama. Menomorsatukan pasangan artinya juga mematahkan, menekan hak-hak kita sebagai individu. Aku pengen ini, tapi enggak, demi pasanganku aku harus begini. Berapa banyak saya sering ketika kami ada pembangunan gereja, tukang itu sering cerita begini, saya repot Pak membantu pembangunan di rumah seseorang. Repotnya bagaimana Pak? Bapaknya minta ruangan ini dicat putih aja sudah bagus. Siap Pak. Ruangan sudah dicat putih, ibunya tahu, lebih putih, katanya gitu. Aku pengennya ungu, ganti ungu Bapak. Siap Bu izin. Bapak luar kota pulang dari luar kota lihat, loh kok ruangannya jadi ungu? Saya Pak, ganti putih, cat putih mana? Berapa banyak dari antara ini sepele? Tidak mau ya bisa kok ruangan pun dicat ungu ya nggak mati ya, gitu ya. Dicat putih ya nggak apa-apa, tetapi masih pegang ego masing-masing. Tapi ayo kita belajar bersama-sama.
Jangan kita berkata begini, tugasku yang boleh duit, tugasmu di rumah, katakan ngomong seperti pada perempuan. Sehingga apapun pekerjaan rumah istri, suami nggak cawe-cawe. Suami hanya buka WA, sosmed, sementara istri membersihkan semuanya sampai dilihat kayak juragan. Rasanya kalau mau nolong itu tabu. Karena prinsip orang Jawa berkata, wanita itu konco mungkin. Ada ranking, ada kelas bertingkat. Tetapi di firman Tuhan mengatakan pria dan wanita itu sepadan. Amin. Sama, artinya apa? Pria dan wanita itu satu tim yang kompak, saling melengkapi. Sehingga apapun pekerjaan dalam rumah tangga, ayo saling dukung-mendukung. Kadang-kadang begini, bapak-bapak pengennya keluarga suasana itu enak, suasana itu senang. Tapi perhatikan bapak-bapak, kelemahan seorang istri adalah ketika dia lelah. Kalau seorang wanita lelah, apalagi nak diduit, kesel di sana. Itu emosinya terganggu. Kalau sudah terganggu, bapak-bapak mau ngomong apa aja salah. Karena dia udah capek. Keberadaan rumah tangga, suasana rumah tangga jadi mencekam. Anak-anak lari ke kamar, takut dimarahi sama mama. Bapak mencari kesibukan supaya tidak kena peluru nyasar karena mama lagi emosi. Bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita mau suasana bahagia, turunkan ego kita dengan cara mengurangi kecapean pasangan kita, istri kita. Apa-apa yang dikerjakan oleh istri sepanjang hari ini kurangi, supaya apa? Ketika malam kita ada waktu, kita pulang kerja, ada waktu yang begitu indah, kita bisa ngobrol sekeluarga dengan suasana yang indah. Karena apa? Ada istri yang bahagia, nggak terlalu capek di rumah. Mungkin pulang dikoreksi bersama-sama. Iya, oh mama kecapean nih, terjadi 24 jam. Ayo, kita mengikis firman Tuhan, mau menyatakan diri sebagai pria bahwa nomor satu adalah pasanganku. Apa yang pasanganku butuhkan, aku akan kerjakan. Pak, gentengnya bocor, wes deh. Pak, lampunya mati, Pak, pokok gula ini. Berapa banyak kalau pergi minta mau perbaiki keran, satu bulan kerannya nggak ganti. Lama sekali, cenderung lama sekali. Ayo kita kembali, nomor satu kan pasangan kita. Apa sih yang pasangan kita rindukan? Apa sih yang pasangan kita inginkan? Ayo kerjakan. Nomor satu kan pasangan kita. Supaya apa? Ayo kita jalan bersama-sama. Ingat kehidupan rumah tangga itu sampai ajar memisahkan kita. Kalau hari ini aja ada gejekan, padahal di rumah tangga masih 25 tahun lagi. Apa enggak semua orang? Apa yang bisa diubah? Ayo kita ubah. Mungkin kemarin hidup kita penuh dengan konflik. Ayo kita ubah bersama-sama pagi hari dan ke depan pulang dari gereja ini hidup kita jauh lebih indah dan keluarga kita. Amin. Karena nomor satu kan pasangan. Yang terakhir, contoh, yaitu terbuka dan jujur pada pasangan. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 2:25. 1, 2, 3. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini bukan hanya masalah seks, ya betul. Seks dalam pernikahan itu kudus. Dalam ajaran kekristenan, seks itu kudus. Artinya ini berkat yang harus dinikmati, tetapi setelah ada pemberkatan nikah. Tapi ini bukan hanya berhubungan dengan seks. Bagaimana mereka berdua terbuka, nggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Semuanya transparan, bisa menyampaikan apa saja kepada pasangannya. Ini namanya jujur. Orang duit lanang, orang duit wedok, simpel ya. Ini namanya jujur. Kenapa duit lanang ada duit wedok? Pak, katanya bapak-bapak, duitnya ekstra uang wedok, Pak, saya mau Pak. Jadi aneh Pak, mending aku duit insentif tak simpen di Pak. Bocor-bocor bukan buat apa-apa. Seringkali karena kita nggak jujur, timbulnya persoalan itu karena ketidakjujuran. Finansial kita nggak jujur, kita akan menganggap pasangan kita punya uang, sehingga kita berlaku macam-macam. Kita nggak tahu bahwa kita berkumpul bersama-sama dalam rumah tangga. Kejujuran ini satu fondasi yang luar biasa untuk hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jujur dalam segala hal. Memang ngomong komunikasi ini begitu luas, tapi paling tidak jujur ini satu tahap keintiman yang luar biasa. Bapak Ibu,
paling tidak ada beberapa tahap dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu tahap pertama namanya basa-basi. Basa-basi itu perlu, Bapak Ibu. Suami istri itu masih perlu basa-basi sampai kapanpun. Ketika pasangan kita bangun, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, itu penting. Karena ada sambutan, ada sapaan, ada greeting. Orang pagi Pak, tunggu Pak, basa-basi itu perlu. Tapi yang kedua, tahap kedua dalam komunikasi adalah informasi. Biasanya tahap ini lebih banyak. Pak, nanti lah, kamu nak radio itu TV Papa. Pak, kamu nak radio itu mobil apa ya Pak? Orang pengen mobil baru. Informasi, TV diceritakan semua, ini informasi. Yang ketiga, tahap ketiga adalah tahap ide-ide. Kalau Bapak Ibu mulai duduk bersama-sama dan mulai mikirkan, Pak, nah, anak dia mulai gede ya, anak kita udah mulai besar. Gimana kalau kita buat tabungan asuransi, tabungan pendidikan untuk anak kita? Ini ide. Bagus. Tapi ada yang keempat, namanya komunikasi secara eliminasi. Ini sudah mulai lebih dalam lagi, bukan membicarakan ide besok mau apa, besok masak apa, besok kita bagaimana, tidak. Ini sudah masalah kejujuran. Suami istri berani nggak berkata apa saja yang dirasakan. Nggak takut respon buruk dari suaminya, nggak takut respon buruk dari pasangannya. Cerita saja, entah itu memalukan, ceritakan saja. Dalam tahap ini tidak semua orang bisa dan mau melakukannya, terutama pria. Karena pria itu walaupun wanita tahu pria pemikir, tapi banyak memendam rasa. Lucu ya, katanya pria itu pemikir, tapi yang dirasakan itu banyak dan tidak pernah dikeluarkan. Heran ya, perempuan itu perasa, kok aku dia mikirnya banyak. Saya jadi nggak tahu yang benar yang mana sebenarnya, yang laki yang mana, perempuan yang mana. Kalau bapak banyak kalau berceritakan perasaan kepada suami, kepada istrimu, aku gini perasaan ini, aku lagi sedih, ini kerjaanku gini. Pria selalu memegang prinsip bahwa pria itu kuat, ya. Pria itu kuat, harus sampai nangis, nangis. Kita merasa aku kuat, padahal di tengah-tengah kekuatan kita itu rapuh. Kita itu rapuh, makanya Tuhan ngomong, aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan. Supaya apa, di tengah kerapuhan kita ada pasangan kita yang menguatkan. Amin. Ceritakan kepada pasanganmu. Saya pernah menceritakan kepada pasangan saya, dan saya tahu memalukan sekali. Saya terima dengan lapang dada. Satu kali kesaksian. Saya tuh lihat di dekat gereja yang kami tinggal itu ada bimbing mulut. Kali bimbing mulut. Tiba-tiba kok pengen masak garam asem. Saya ngomong kepada istri, yuk masak garam asem. Ono bimbing mulut gede. Oh iya. Habis cari ayam, cari bumbu. Saya lihat, saya mampir. Jadi pohon bimbing mulut itu berseberangan dengan got. Kalau saya melangkah nggak tekan karena yang satu ada fondasinya, yang satu tidak ada fondasinya. Jadi saya pasti jatuh. Saya coba meraihnya, tapi nggak nyampe, cuma dapat satu. Saya harus nyebrang. Tapi bagaimana cara nyebrangnya? Badan saya seperti ini, tidak kurus lagi. Mau loncat, nggak isi loncat saya. Ragu. Saya lihat ada pohon rambatan yang dari atas tuh rantingnya besar banyak gitu ya. Saya ingat film Tarzan. Saya praktekkan seperti film Tarzan. Saya loncat bandul. Berhasil. Saya ambil bimbing mulut 10-11 ambil pasang plastik. Saya ulang kembali. Ketika saya ulang ternyata itu nggak kuat, Bapak Ibu. Itu cuma daun-daun kecil, bukan ranting seperti pohon apa beringin. Jadi pas saya berakhir ceblok, jatuh aku bingung. Saya jatuh itu bukan kesakitan, tapi saya tak tahu aku kok bisa dibawa ini ya. Disunting, aku memalukan gitu ya. Aduh Tuhan, saya merangkak berdiri. Saya tuh nggak langsung cerita kepada istri saya. Saya siapkan hati, saya mau cerita. Sepanjang perjalanan pulang cerita. Akhirnya saya ceritakan betul responnya. Ketika saya bercerita dengan antusias, aku jatuh. Bukan belas kasihan, tapi nyata-nyata. Dengan pandangannya tuh sedang menunjukkan, awakmu sapu nggak berantungan gitu ya. Tarzan itu kan di hutan.
hutan. Jadi saya dua jatuh. Saya ketawa, tapi kami ketawa bersama-sama. Tapi dalam hati saya berkata, terima kasih Tuhan, aku bisa cerita. Seperti aku bisa ngomong di guyu, yece, orang apa. Kebanyakan dari kita pria takut cerita kepada pasangan kita karena takut responnya nggak baik, betul ya? Bapak-bapak pria-pria cerita kepada pasangannya, tiba-tiba pasangannya, alah, kok mana mau lebar. Besok tak cerita lagi, bapak-bapak. Karena orang merasa, oh, nah aku cerita kalau berjubuki nanti responnya dulu. Tapi ayo, kita mulai sebuah kebenaran ini bahwa terbuka dan jujur pada pasangan. Ini membuat kita nyaman, amin. Terbukalah apa yang kita rasakan, baik pria, wanita, suami, istri. Terbuka, jujur apa saja. Loh, sudah suami istri kok kenapa takut ya jujur? Ceritakan apa yang menjadi persoalan kita, harapan kita. Sehingga keluarga itu boleh berjalan bersama-sama karena saling jujur satu dengan yang lain. Bapak kasih Tuhan. Kesimpulan pada pagi hari ini, firman Tuhan mendasari kita. Jikalau kita mau supaya keluarga kita tetap utuh, dibangun dengan benar, mari kita berjalan atas dasar firman Tuhan. Kalau ada yang salah selama ini, mari kita perbaiki lagi. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Yang penting ke depan kita makin bahagia. Amin. Saya berdoa bukan hanya pasangan yang baru ini yang bahagia, tetapi bapak ibu yang berumah tangga juga makin berbahagia. Amin. Karena bahagia itu bukan mujizat. Bapak ibu gak bisa didoakan siapapun pergi kemana supaya bahagia, atau ada toko bahagia yang menjual kebahagiaan. Kebahagiaan harus kita perjuangkan. Bagaimana? Sesuai firman Tuhan yang mendasari kita. Mana bagi kewajiban kita pada pasangan? Mari kita menomor-satukan pasangan kita dan berlaku jujur dan terbuka dengan pasangan kita. Tundukkan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pagi hari ini, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, membekali kedua belah mempelai dan memperbaiki dan merefresh, menyegarkan kembali kami yang sudah bertahun-tahun dalam rumah tangga, supaya kembali memperkuat dasar kami dalam rumah tangga, yaitu hanya dengan firman Tuhan, bukan dengan kata orang, bukan dengan kata sinetron, bukan karena mitos-mitos, tetapi karena firman Tuhan, karena firman roti, ya dan amin, yang akan menguatkan kami, yang akan terus menjamin kehidupan kami hari ini sampai masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini dalam nama-Mu hamba menyerahkan seluruh pemberitaan dari tangan Tuhan, di Allah Kudus yang akan memberikan penjelasan yang lebih gamblang dalam setiap hati dan pikiran kami, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memasuki proses pemberkatan kita. Saya akan mengundang kedua mempelai untuk berdiri bersama-sama. Bapak Ibu akan mendengar bagaimana mereka menjawab beberapa pertanyaan kami dan akan mengerahkan janji mereka. Untuk mempelai pria, Saudara Yesaya putra Anda, apakah Anda yakin tanpa ragu bahwa Suci Ismi Wulandari, putri dan Bapak Tekti Hidayat dan Ibu dia Dwi Retnawati adalah pemberian Tuhan bagi Anda untuk menjadi istri Anda sampai ajal memisahkan Anda berdua? Ya, saya yakin. Lebih tegas lagi ya. Saudara Yesaya putra Anda, apakah Anda berjanji mendampinginya dengan setia dalam segala kondisi hidup Anda berdua? Ya, saya berjanji. Saudara Yeskiel putra Arga, apakah Anda bersedia menerima orang tuanya sebagai orang tua Anda juga? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan meneguhkan setiap jawaban saudara. Pertanyaan kepada mempelai,
Saudari Suci Ismi Wulandari, apakah Anda yakin tanpa ragu bahwa Yeskiel putra Anugerah, putra dari Bapak Agus Kuncoro dan Ibu Umi Suswati adalah pemberian Tuhan bagi Anda untuk menjadi suami? Sampai aja memisahkan Anda berdua? Iya, saya yakin. Saudari Suci Ismi Wulandari, apakah Anda berjanji mendampinginya dengan setia dalam segala kondisi hidup Anda berdua? Iya, saya yakin. Saudari Suci Ismi Wulandari, apakah Anda bersedia menerima orang tuanya sebagai orang tua Anda juga? Iya, saya yakin. Amin. Kiranya Tuhan menentukan setiap jawaban saudara berdua. Setelah kita mendengar pernyataan kesediaan mereka, saya memberikan kesempatan bagi kedua mempelai untuk menyatakan janji satu dengan yang lainnya. Silakan berhadapan, pegang tangannya, tatap matanya, nyatakan dengan penuh kesungguhan. Yeski, dipersilakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dengan disaksikan oleh para hambanya dan juga oleh jemaatnya, saya Yeskiel putra Anugerah menyatakan syukur sedalam-dalamnya kepada Allah atas pemberiannya bagi saya, yaitu Suci Ismi Wulandari sebagai istri saya. Saya berjanji kepadamu akan setia sebagai istriku yang sah dan satu-satunya dalam keadaan susah atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya, untung maupun malang, sampai maut memisahkan kita berdua. Mohon lanjut, mempelai wanita menyatakan janjinya. Yesus Kristus dan disampaikan juga oleh hamba-Nya, dan disampaikan juga oleh jemaatnya. Saya Suci Ismi Wulandari bersyukur sedalam-dalamnya kepada Allah atas pemberian bagi saya, yaitu Yesus untuk menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia kepadamu sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Dalam keadaan susah atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya, untung maupun malang, sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus menguatkan dan menunjukkan janji yang saudara nyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya. Adakah lambang dari cinta kalian berdua? Ada cincin, dua cincin. Mari, cincinnya mana? Terima kasih. Yes. Cincin selalu digunakan dalam sebuah pernikahan untuk melambangkan bahwa sebuah cinta itu kekal selama-lamanya, tidak berujung dan tidak berpangkal. Sehingga harapan-harapan ketika orang menikah adalah cinta mereka akan selama-lamanya. Mari Yeski bisa menyematkan dengan janjimu kepada Tuhan. Dengan ini saya Yeskiel putra Anugerah akan menyematkan cincin ini ke jari manismu, Suci Ismi Wulandari, sebagai lambang cinta yang murni dan tidak akan pernah putus. Pelan-pelan.
Bisa kasih tepuk tangan untuk mereka semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan memberkati mereka. Silahkan berlutut. Mari Bapak Ibu berdoa bersama-sama, kita dukung dan katakan kata-kata berkat yang penting. El Shaddai, El Shaddai, Dia besar, Dia kepada mempelai dari tempatmu masing-masing, katakan kata-kata berkat untuk mereka. Di dalam nama Yesus Bapa, aku sebagai hamba Allah menyatukan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menyatukan mereka, Tuhan yang akan menolong mereka dalam kehidupan di rumah tangga mereka. Hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, mereka sudah mengikrarkan janji satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Dan aku sebagai hamba menyatukan mereka dengan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, menjadi suami istri yang berbahagia, suami istri yang menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan, suami istri yang terus menerus berbahagia karena mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun yang dikerjakan dibuat menjadi berhasil kehidupannya Tuhan. Engkau yang bisa memberkati dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Kalau Engkau akan menurunkan keturunan ilahi dalam hidup mereka, kami berdoa dalam nama Yesus terjadi genap seperti rencana Tuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyatukan mereka dan memberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ya. Silakan berdiri. Puji syukur. Kedua mempelai boleh Berhadapan. Silakan berhadapan dulu.
Ini momen-momen yang sangat dinanti-nantikan. Silakan Yesti membuka cadarnya. Pelan-pelan, slow motion. Pegang tangannya, Yes. Dua-duanya. Sekarang lihat benar, apakah dia yang selama ini bersama denganmu, yang akan mendampingimu? Udah yakin? Sekarang berikan ciuman kudus, ciuman yang paling baik untuk pasanganmu. Yes, dulu. Oke. Selanjutnya, ini dilihat benar ya, ini aja ya. Yang dulu, ini adalah Yesi ya. Yang dulu pernah kurus, ya, yang pernah kurus sekarang tidak kurus lagi. Tetapi kamu masih mencintai dia selamanya ya. Silakan diberikan ciuman yang terbaik. Ya, silakan duduk kembali yang berbahagia. Kepada kedua mempelai Duduknya dipersilakan kita langsung. duduk kembali. Mas Yeski sekarang di sebelah kanan. Ya, sudah resmi menjadi suami istri. Bapak Ibu sekalian yang hadir, apakah Bapak Ibu tahu bahwa untuk menunggu pemberkatan hari ini, kedua mempelai sudah menjalin hubungan pacaran selama 11 tahun. Dan tayangan gambar berikut adalah sedikit momen dari kebersamaan mereka selama ini. Mari kita saksikan. Awas semua ini. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan baru saja kita dengar. Dan ketika seseorang masuk di dalam pernikahan, pribadi nomor satu bagi suami adalah istrinya, dan orang pertama bagi istrinya adalah suaminya. Lalu di dalam kerukunan dan kesatuan suami istri, mereka bersama-sama hidup mengasihi dan menghormati kedua orang tua mereka. Hari ini Bapak Ibu adalah momen yang baik di mana baik Yeski maupun Uci akan mengucapkan rasa terima kasih mereka yang besar kepada orang tua mereka masing-masing, karena mereka menyadari bahwa kalau mereka ada seperti hari ini, itu semuanya adalah kemurahan Tuhan melalui orang tua mereka. Kepada Yeski dan Uci dipersilahkan berdiri menghadap
kepada orang tua masing-masing, dimulai dari Saudara Yeski akan mengucapkan terima kasih baik kepada keluarga Bapak Amos dan Ibu Umi maupun kepada Bapak Ibu dari orang tua Uji. Orang. Terima kasih udah membesarkan Yeski. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik. Kalau Yeski ada banyak salah ke papa mama. Yang pasti Yeski syukur punya orang tua seperti papa dan mama. Pada kesempatan ini Yeski minta izin sama papa mama. Yeski akan membina rumah tangga sama Uci. Terima kasih papa mama. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Untuk papa mama Daniel, terima kasih sudah 22 tahun membesarkan Uci. Terima kasih atas kasihnya. Terima kasih atas segala yang papa mama beri Uci. Terima kasih juga sudah mengizinkan Uli menikahi Uci. Di momen ini Yeski minta izin pada Mama Daniel, biarkanlah kami membina rumah tangga kami. Kiranya Mama Daniel sehat selalu dan syukur. Bapak, Mama, terima kasih. Untuk bimbingan Bapak, Mama. Terima kasih buat nasihat-nasihat yang udah Bapak Mama berikan pada Bapak. Maafin kakak kalau kakak sampai pernah melukai hati Papa Mama.
Mas Yesti dan Mbak Ucik adalah pemimpin bagi para youth di gereja Tuhan di tempat ini. Dan video ini adalah anak-anak youth yang ada di bawah videonya. Kepada kedua mempelai akan diserahkan sertifikat pernikahan dan Alkitab sebagai pedoman hidup pernikahan mereka oleh Gembala Sidang GKP Batra Hayat Bapak Pendeta Yosua Anugrah Kristanto ST. Meski hari ini kalian sah di hadapan Tuhan, di hadapan gereja, agama, lanjutkan untuk sah di hadapan hukum, dan ada Alkitab sebagai dasar kehidupan kalian, dibaca, direnungkan. Apapun persoalan kalian di rumah tangga, firman Tuhan dijawab segala sesuatu. Selamat berdoa. Sertifikat dan Alkitab boleh dititipkan kepada Bapak boleh. Terima kasih. Kepada Uci dan kepada Yesti, silahkan menghadap kepada jemaat yang hadir. Dan Gembala Sidang akan memproklamasikan terbentuknya keluarga baru. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita semua berbahagia hari ini karena di hadapan kita ada keluarga baru yang diberkati Tuhan. Saya dengan bangga hendak memperkenalkan keluarga yang baru ini, yaitu keluarga Bapak Yeskia Putra Anugrah. Ya, Tuhan itu memberkati pasangan dan memberkati kita semua. Kedua mempelai dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa ide dan sumber pernikahan, perkawinan adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya kedua mempelai sangat meyakini bahwa keluarga yang terbentuk hari ini kepada hidup mereka ini adalah berkat Tuhan. Itu sebabnya kedua mempelai sebagai ucapan syukur kepada Allah, mereka akan memberikan persembahan sungguh mereka kepada Tuhan. Dan setelah kedua mempelai memberikan persembahannya, akan diikuti oleh persembahan dari kedua orang tua mereka, lalu diikuti pula oleh seluruh
jemaat Tuhan yang hadir. Dan dengan ini mohon Bapak Ibu tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan menjaga jarak ketika maju ke depan untuk memberikan persembahan. Bersama keluarga melayani Tuhan akan mengiringi prosesi persembahan ini. Dan Bapak Gembala Sidang akan menutup ibadah pernikahan ini di dalam doa. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhanlah yang menolong dan memberkati ibadah memberkati nikah pada pagi siang hari ini. Mari tengadahkan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan Yesus yang kami sembah, Juru Selamat kami yang kekal. Kami bersyukur karena Tuhan yang memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan yang memberikan kelancaran. Kami bersyukur Tuhan yang memberkati ibadah pada hari ini. Tuhan, sebentar kami berpisah satu yang dengan yang lainnya. Kami berdoa biar penyertaan Allah yang sempurna itu terus ada bagi setiap kami. Dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala situasi hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah. Jadilah berkat dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Pulang dengan membawa berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus.
menyertai engkau, memberkati engkau, dan apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan dibuat menjadi berhasil dan diberkati Tuhan sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, beriman, bersama berkata amin. Semua sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Yes, sidang puji akan berdiri dan menghadap ke sidang Tuhan. Kepada Bapak Ibu Daniel dan Bapak Ibu Amos, silakan maju ke depan. Ada di samping mempelai. Kepada seluruh yang hadir, dipersilakan untuk maju ke depan untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai dan kepada kedua keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Dimulai dari yang paling depannya. Terima kasih.
selanjutnya adalah waktu untuk keluarga. Boleh berfoto, boleh ini. Sehingga saya persilahkan kepada Pak Probo untuk memimpin. Hanya Bapak Ibu, karena oleh pemerintah setempat kami hanya diperbolehkan memakai waktu sesuai dengan protokol kesehatan maksimal sampai jam 11, 2 jam dari jam 9. Sehingga kami minta kerjasama dari Bapak Ibu untuk menggunakan waktu yang ada, sehingga jam 11 ruangan ini boleh kami sterilkan lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon nanti kalau nama bapak ibu kami sebut untuk berfoto, nanti silakan langsung ke depan. Ya, silakan diselesaikan dulu berjabat tangan. Setelah ini kita akan memasuki sesi foto.
Pertama kami akan panggil dari keluarga Bapak Daniel Hidayat Ibu. Saya akan panggil dulu dari keluarga Bapak Nugroho. Silakan Bapak Nugroho bersama dengan Ibu Eti Purwati Asuti, juga saudara Bapak ini, Bapak Irawan dan Ira Nugraini. Silakan. Nama yang sudah saya panggil kalau bisa segera berfoto. Oke, terima kasih. Silakan keluarga Bapak Nugroho, tapi belum lagi ya. Ada ya? Terima kasih sudah. Oke. Kemudian keluarga Bapak Duna, keluarga Bapak Dina, Ibu Nisami Desi Wati, Tasya Pak Putri, Pak Dwi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami panggil keluarga Bapak Imam Agung Nugroho. Keluarga Bapak Imam Agung Nugroho. Ada Bapak Imam Agung, kemudian nama-nama putri sendiri, Alvia, Alvara, Putri, dan Ibu Sofiatul. Satu
Selanjutnya kami panggil Bapak Ibu Gembala, Bapak Yusuf dan Ibu Asri. Pak Yusuf di sebelah sini, Bu Asri di sebelah sana. Oke, terima kasih. Kembali sama ambil Bapak Ibu Daniel Teknik Budaya beserta dengan adik mempelai tapi belum foto ya. Ayo sama pun katanya. Oh, ya belum foto. Nah, kalau yang belum bisa foto jangan pulang duluan. Oke, terima kasih. Kalau Bapak Ibu kamu undangan yang belum disebut jangan pulang duluan. Sesi foto masih berlanjut. Kemudian akan saya panggil dari keluarga Bapak Ibu Amos yang pertama kepada Bapak Ibu Trino Wibowo. Untuk selanjutnya mempersiapkan diri keluarga dari Bapak Bidian Hartoyo. Keluarga Bapak Bidian Hartoyo bisa mempersiapkan diri. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Jangan lihat sini. Oke, terima kasih.